Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumat 19 Desember 2025 menetapkan Bupati Bekasi Ade Koswara dan ayahnya HM Kunang serta Sarjan sebagai tersangka dugaan kasus suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ade adalah kepala daerah kelima hasil Pilkada 2024 yang terjerat OTT KPK. Bagaimana respons Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait hal ini? Lalu bagaimana juga respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, partai yang menaungi Ade? Dan modus apa saja yang digunakan kepala daerah untuk korupsi? Kita bahas ya. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Atas penetapan Bupati Bekasi Ade Koswara sebagai tersangka, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun buka suara. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Bupati. Terkait penetapan tersangka kadernya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menyatakan partai menghormati semua proses hukum yang menjerat kadernya tersebut. Ia pun menegaskan PDIP tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini tentu adalah tanggung jawab pribadi. Sepanjang 2025 ini terdapat 5 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring KPK. 2 dari 5 kepala daerah ini merupakan kader PDIP. Selain Ade, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga kader dari partai berlambang banteng moncong putih ini. Selebihnya Abdul Aziz berasal dari Partai Nasdem, Abdul Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Ardhito Wijaya dari Partai Golkar. Melihat fenomena banyaknya kepala daerah yang terjaring korupsi oleh KPK, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman melihat korupsi kepala daerah ini akan terus berulang. Bahkan dia menduga KPK bisa menangkap semakin banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena sebagian besar melakukan kejahatan dengan modus yang mirip, mulai dari jualan paket pengadaan barang dan jasa dengan mendapatkan persentase atau kickback, jualan jabatan di daerah, atau suap perizinan dan korupsi anggaran. Menurut Zainur, banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi bahkan di tengah penerapan teknologi. Dia beranggapan hal yang lebih penting adalah pengawasan yang maksimal, terutama dari inspektorat di instansi pemerintahan. Selama ini posisi inspektorat di bawah kepala daerah sehingga tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Oleh karena itu, dia berpendapat pemerintah perlu mendesain ulang pola pengawasan untuk menutupi celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi. Sahabat Kompas, ternyata di akhir tahun belum surut juga kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Godaan korupsi sepertinya sulit ditepis oleh kepala daerah yang menjabat. Kalau seperti ini, kondisinya nampaknya sudah mendesak untuk mereformasi sistem kepartaian dan pemerintahan serta pengawasan, supaya jabatan kepala daerah benar-benar amanah dan bekerja untuk rakyat.